warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa dengan NIM 25104080 dari mahasiswa Universitas Sunan Gresik, Prodi Psikologi, Fakultas Kesehatan, Sains dan Psikologi. Pada video kali ini saya akan menganalisis film dengan teori Bapak B.F. Skinner melalui kepribadian. Jadi, apakah di dalam kehidupan kita itu ada psikologi atau tidak? Mari kita simak video ini sampai selesai. Teman-teman, dalam video ini saya mengambil suatu judul, yaitu melangkah dengan keinginan namun tergabung dengan teori. Ternyata langkah kita ada teori loh. Kok bisa? Pengen tahu? Yuk lihat videonya. Nah, di sini Bapak B.F. Skinner adalah seorang pelopor teori behaviorisme dengan melakukan operant conditioning serta classical conditioning, yang mana hal itu ada hukuman, ada penguatan, ada juga hadiah sebagai penguatannya. Di film tersebut saya menemukan yang pertama melalui karakter seorang ibu. Pasti maksudnya ini dia. Nah, ibunya itu melakukan jual beli dengan orang di pasar, dan dia itu mencerminkan pada operant conditioning, yang mana hal itu ibu mendapatkan keuntungan dengan melakukan operant conditioning tersebut. Dia melakukan kayak menawar-nawar terus sehingga dia itu mendapatkan suatu keuntungan dengan mendapatkan harga ikan yang sangat murah. Nah, di situ ibunya mendapatkan reinforcement namanya, teman-teman, kalau dalam teori psikologi. Terus selain itu, di dalam sense selanjutnya itu ada ibu yang sedang melakukan mencari informasi di internet melalui balai desa dengan sambil mencarger HP-nya, mencarger pokoknya sesuatu yang bisa menggunakan listrik itu ibu bawa ke balai desa untuk dicarger di sana. Jadi dia dapat juga keuntungan mengenai reinforcement lagi. Nah, untuk yang kedua yaitu mengalami sen, yang mana keluarga tersebut itu mengalami pindah rumah pada rumah baru, yang mana rumah barunya itu di atas gitu, di tingkat atas gitu. Dengan melakukan hal itu, ibu kan harus mengangkat-angkat barang, keluarga tersebut harus mengangkat barang. Dan angkat barangnya itu merupakan operant conditioning kalau dalam psikologi. Dan ibunya tuh bilang ke anak-anaknya, ayo kita angkat barang terlebih dahulu, baru kita akan makan kue. Nah, memakan kue itu termasuk suatu hadiah untuk mereka. Mereka harus melakukan makan barang dulu ke atas hingga dia mendapatkan suatu hadiah, yaitu makan kue dengan satu orang satu kue. Yang mana hal itu termasuk pada reinforcement positif. Yang ketiga yaitu Sen, Bu Linda, dan Billy, yang mana Billy itu pengen minum lagi, padahal sudah Bu Linda berikan loh minuman yang telah dia buat, yaitu minuman jus jeruk. Dia ingin lagi karena kata Billy itu tadi yang diberikan itu setengah, aku pengen lagi gitu kan. Nah, di situ Ibu Linda menegur Billy agar tidak mengambil minuman lagi. Dan hal itu, teguran tersebut merupakan reinforcement negatif. Jadi Billy itu jangan mengambil lagi, kata ibu kan dari tadi dia bilangnya satu orang satu minuman. Selanjutnya yaitu mengenai Bu Linda dengan Ken. Ken itu orangnya suka menggambar dan gambarnya tuh bagus, tapi menurut kakak dan kakaknya itu Billy dan Shelly itu tidak bagus. Kenapa nggak buat piramid aja gitu kan? Terus ibunya langsung menyanggah, enggak kok, gambarnya bagus. Jadi ibu itu memberikan pujian kepada Ken, itu dinamakan reinforcement positif. Yang selanjutnya yaitu mengenai ibu yang menegur Ken. Kan ditegur terus ya di dalam film ini ya. Nah, di Ken itu ditegur lagi, ibunya sampai mengambil, ditegur apa sih? Nah, itu ibunya mengambil remote kipas, yang mana Ken itu menyalakan kipas dengan kencang. Nah, ibunya itu mengambil remote kipasnya untuk mengurangi kecepatan kipas, yang mana itu merupakan punishment negatif. Punishment negatif itu yang mana
kesenangan itu akan hilang. Nah, itu namanya punishment negatif. Nah, ini di sini kan itu awalnya senang karena kitanya kenceng gitu, terus enak di badan, terus dia mulai lemes deh, jadi nggak senang lagi. Nah, dari beberapa scene yang tadi saya sudah sampaikan, kita bisa menyimpulkan bersama bahwasannya dari Bapak B.F. Skinner itu di dalam kehidupan manusia itu bagaimana sih? Nah, manusia merespon perilaku melalui apa yang sering dia lakukan. Jadi dia lakukan apa? Kalau dia sering melakukan kayak tadi Billy sering melakukan perborosan, dan itu akan mendapatkan reinforcement. Reinforcementnya itu baik negatif ataupun positif. Nah, terus dia selain mendapatkan reinforcement, dia juga akan mendapatkan punishment, hukuman. Kalau memang hal itu tidak baik, maka dia akan dihukum dengan penguatan-penguatan yang sudah diberikan, entah itu hukuman ataupun hadiah. Yang dinamakan reinforcement penguatan. Kalau hukuman diberi hukuman apa sama ibunya? Opini kritis menurut teori Bapak B.F. Skinner melalui adegan yang telah saya sampaikan tadi, itu apakah sehat bagi mental atau tidak? Nah, kalau menurut teorinya itu hal itu sehat bagi mental, maksudnya tidak merusak pada mental, karena orang yang mendapatkan hukuman itu berarti dia akan mulai berusaha bagaimana dia tidak akan mendapatkan hukuman, dan orang yang mendapatkan hadiah dia juga berusaha bagaimana dia mendapatkan hadiah lagi. Berarti berpengaruh pada mental, itu akan mengalami mental yang siap untuk menghadapi tantangan. Kalau memang ini akan mendapatkan hukuman, berarti akan dia bagaimana caranya tidak mendapatkan hukuman, dan jika kalau dia mendapatkan suatu hadiah, dia akan berusaha gimana caranya dia tetap akan mendapatkan hadiah tanpa mendapatkan hukuman. Seperti itu. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kapan-kapan lagi kita akan menganalisis film mengenai teori-teori dalam kepribadian menurut para ilmuwan yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat.